Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Arisandi dengan NPM 257100001, mahasiswa S2 Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester Manajemen STM dengan tema solusi pembahasan dari kasus 1 dan kasus 2 dengan dosen pengampu Dr. F. Febrianto SEMM. Kasus 1 yaitu kepemimpinan adaptif di era kerja hibrid. Latar belakangnya yaitu perusahaan teknologi Nusantara Digital berkembang pesat pasca pandemi dengan menerapkan kebijakan kerja hibrid. Awalnya produktivitas meningkat, namun dalam 1 tahun terakhir muncul tantangan. Keterikatan karyawan menurun, kolaborasi antar tim melemah, dan banyak karyawan merasa kehilangan makna kerja. Situasi saat ini yang pertama yaitu skor employee engagement turun dari 82 menjadi 61. Yang kedua yaitu keluhan utamanya kurang komunikasi, apresiasi, dan kejelasan arah. Yang ketiga yaitu beberapa manajer masih menerapkan kontrol ketat dan berorientasi pada output semata. Yang keempat yaitu generasi muda menginginkan fleksibilitas namun juga dukungan pengembangan diri dan tujuan yang bermakna. Peran pemimpin di sini yaitu CEO baru ingin membangun budaya organisasi yang sehat, kolaboratif, dan adaptif. Ia mendorong para manajer untuk menjadi pertama yaitu pemimpin yang mendengar atau empatik, yang kedua pemimpin yang memberdayakan dan memberi makna, dan yang ketiga yaitu pemimpin yang membangun kepercayaan dan psikogital safety. Solusi pembahasan dari kasus 1 kepemimpinan adaptif di era kerja hibrid, yaitu Nusantara Digital mengalami penurunan employee engagement yang drastis akibat tantangan koneksi dan hilangnya makna kerja di era hibrid. Yang pertama, masalah utamanya yaitu penurunan drastis keterikatan, skor employee engagement anjlok dari 82 ke 61. Yang kedua, miskin empati dan apresiasi. Adanya keluhan seputar kurangnya komunikasi, apresiasi, dan kejelasan arah dari manajemen. Yang ketiga, gaya manajemen kuno. Manajer masih menerapkan kontrol ketat yang kaku dan hanya berorientasi pada output semata. Yang keempat, kesenjangan ekspektasi generasi muda. Generasi muda menginginkan fleksibilitas sekaligus dukungan pengembangan diri dan tujuan kerja yang bermakna. Yang kedua yaitu solusi strategis dan pembahasannya. Yang pertama yaitu penerapan empathetic communication check-ins. Yang pertama solusinya yaitu mengubah rapat koordinasi harian yang kaku menjadi sesi dialog 2 arah secara berkala. Pemimpin harus menyisihkan waktu khusus untuk mendengar keluhan non-teknis karyawan. Yang kedua, aksi nyata, yaitu melatih manajer melakukan satu meeting mingguan yang fokusnya bukan menagih tugas melainkan menanyakan kabar mental, kendala kerja, serta memberikan apresiasi langsung atas kontribusi sekecil apapun. Yang kedua yaitu restrukturisasi target dengan metode OKR. Yang pertama solusinya yaitu mengatasi keluhan kurangnya kejelasan arah dengan menyelaraskan tujuan perusahaan dengan tujuan individu. Aksi nyatanya yaitu membuat purpose driven goal di mana karyawan muda tahu dampak pekerjaan mereka terhadap visi besar perusahaan. Kejelasan arah ini menumbuhkan kembali makna kerja yang sempat hilang. Yang ketiga yaitu membangun physiological safety dan meningkatkan kontrol ketat. Solusinya yaitu menggeser gaya kepemimpinan dari memantau jam kerja menjadi berbasis kepercayaan, otonomi penuh, dan waktu karyawan. Aksi nyatanya yaitu menetapkan piagam kerja hibrid yang menyepakati waktu respon pesan. Misal tidak ada chat kerja di atas jam 7 malam untuk membangun batasan yang sehat. Kasus 2 yaitu budaya organisasi dan keberanian berinovasi. Latar belakangnya yaitu PT Hijau Lestari adalah perusahaan manufaktur papan atas di Indonesia yang sedang melakukan transformasi digital dan berkelanjutan. Perusahaan menargetkan menjadi pemimpin industri hijau. Namun ide-ide inovatif dan karyawan jarang terrealisasi. Budaya organisasi masih sangat hierarkis, risk averse, dan berorientasi pada kepatuhan. Situasi saat ini
yaitu yang pertama program inovasi internal sepi peminat, hanya 5% ide karyawan yang diusulkan. Yang kedua, karyawan takut salah dan khawatir disalahkan jika ide tidak berhasil. Yang ketiga, proses persetujuan ide sangat panjang dan birokratis. Yang keempat, turnover talenta muda meningkat terutama yang kreatif dan digital savvy. Peran kepemimpinannya yaitu Direktur SDM ditugaskan membangun budaya organisasi yang mendorong inovasi pembelajaran dan keberanian mengambil resiko yang terukur. Yang pertama, menciptakan budaya aman dan mencoba safe to fail. Yang kedua, memberi ruang eksperimen dan otonomi. Yang ketiga, menghargai pembelajaran bukan hanya hasil akhir. Solusi pembahasan dari kasus 2, budaya organisasi dan keberanian berinovasi. PT Hijau Lestari menghadapi stagnasi inovasi dalam transformasi digitalnya karena budaya yang terlalu hierarkis, takut mengambil resiko, dan birokrasi yang berbelit-belit. Masalah utamanya yaitu minim partisipasi inovasi. Program inovasi sepi peminat, hanya 5% ide karyawan yang diusulkan. Budaya ketakutan, karyawan takut salah dan khawatir disalahkan atau dihukum jika ide mereka gagal. Birokrasi menghambat speed. Proses persetujuan ide sangat panjang, hierarkis, dan birokratis. Kehilangan talenta terbaik. Turnover talenta muda kreatif dan digital savvy meningkat akibat ruang gerak yang terkekang. Yang kedua, solusi strategis dan pembahasannya. Yang pertama, menciptakan kebijakan safe to fail atau aman untuk gagal. Solusinya menghilangkan stigma negatif dari kegagalan eksperimen. Kegagalan harus diposisikan sebagai biaya belajar, bukan pelanggaran kepatuhan. Aksi nyatanya, Direktur SDM dapat membuat program bulanan seperti fail celebration atau sesi bedah kegagalan di mana tim yang berani mencoba ide baru meski gagal tetap diapresiasi atas proses belajar dan data berharga yang mereka temukan. Yang kedua, memangkas jalur birokrasi dengan fast track innovation lab. Solusinya menghilangkan proses persetujuan yang panjang dan birokratis dengan memisahkan jalur operasional rutin dan jalur inovasi. Yang kedua, aksi nyatanya menyediakan dana taktis kecil atau mikro budget dan waktu otonom, misal 10% waktu kerja seminggu yang bisa langsung digunakan karyawan untuk membuat prototip ide tanpa perlu persetujuan berlapis-lapis dari manajemen puncak. Yang ketiga yaitu mengubah sistem reward berbasis proses dan pembelajaran. Solusinya menahan laju turnover talenta muda dengan mengubah indikator penilaian kinerja. Penilaian tidak lagi hanya melihat hasil akhir absolut, melainkan usaha keberanian berinovasi. Aksi nyatanya memberikan penghargaan formal bagi talenta yang mengajukan ide terunik, mengeksekusi metode baru, atau berhasil melakukan efisiensi melalui jalur digital, baik eksperimen tersebut langsung menghasilkan profit ataupun tidak. Dan presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.